Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan paripurna. Selamat datang Pak Wakapolres. Siap, selamat bergabung di Kota Batam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang hormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. 1. Romawi, kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 29 orang, dan yang belum hadir berjumlah 21 orang. 2. Romawi, agenda rapat paripurna. 1. Laporan pansus pembahasan LKPD Wali Kota Batam tahun 2022 sekaligus pengambilan keputusan. 2. Penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Surat Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. 3. Romawi, yang memimpin rapat paripurna Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, Bapak Ahmad Surya. Demikian laporan kami dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Batam, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat Kepala BP Batam atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, serta pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam. Yang terhormat para pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, yang terhormat rekan-rekan pers, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam mengucapkan
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Batam Kota Baru banyak wisatawan, elok disambut dengan tari persembahan. Idul Fitri telah pun kita rayakan. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. Selanjutnya, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenaan Bapak, Ibu dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Sesuai ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 29 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya pada hari ini, Rabu tanggal 10 Mei 2023, tepat pukul 14:18 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ke-1 masa persidangan 3 tahun sidang 2023 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, rapat paripurna kita mulai dengan agenda pertama, yaitu laporan pansus pembahasan LKPD Wali Kota Batam tahun anggaran 2022 sekaligus pengambilan keputusan. Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, junto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Wali Kota Batam telah menyampaikan LKPD tahun anggaran 2022 kepada DPRD Kota Batam pada rapat paripurna tanggal 29 Maret 2023 yang lalu. Sesuai mekanisme yang berlaku, LKPD Wali Kota Batam telah dibahas secara komprehensif dan maraton oleh Pansus DPRD Kota Batam bersama tim dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam. Meskipun waktu pembahasannya bersamaan dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah, namun tidak mengurangi semangat pimpinan dan rekan-rekan Pansus untuk menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu 30 hari setelah LKPD diterima oleh DPRD Kota Batam. Selanjutnya, berdasarkan paparan pimpinan Pansus pada rapat konsultasi pagi tadi, pembahasan LKPD Wali Kota Batam sangat dinamis. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran dapat dijadikan gambaran keberhasilan capaian kinerja program, kegiatan dan pelaksanaan perda serta peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil pembahasan Pansus, telah melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Yogyakarta, konsultasi ke Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada rapat paripurna hari ini, Pansus akan melaporkan hasil pembahasannya. Untuk menghemat waktu kepada ketua atau juru bicara Pansus dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, laporan panitia khusus pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Batam akhir tahun anggaran 2022 disampaikan pada rapat paripurna ke-1 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023 Rabu 10 Mei 2023. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang kami hormati Wali Kota Batam sekaligus Kepala PP Batam, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang kami hormati Sekda, Asisten, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan para undangan, rekan-rekan media, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita, Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar yang terhormat ini, izinkan kami mewakili dan atas nama Pansus LKPJ tahun 2022 mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pansus LKPJ tahun anggaran 2022 guna menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Selanjutnya, apresiasi yang tinggi kami berikan kepada rekan-rekan anggota DPRD Kota Batam, khususnya yang tergabung dalam Pansus LKPJ tahun anggaran 2022, yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pembahasan terhadap materi dan substansi LKPJ Wali Kota Batam tahun anggaran 2022, sehingga pada hari ini dapat dilaporkan kepada rapat paripurna yang terhormat sekaligus dilakukan pengambilan keputusan. Semoga apa yang telah kita kerjakan, kerja cerdas kita, kerja ikhlas kita, kerja keras kita, akan senantiasa menjadi kontribusi kita bagi pembangunan dan kemajuan Kota Batam tercinta, serta menjadi ladang amal ibadah kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan senada juga kami sampaikan kepada tenaga ahli dan seluruh staf pendamping Pansus yang telah bekerja sama dan mensupport Pansus sehingga Pansus dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, sebagai amanat peraturan perundang-undangan dan guna memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tepatnya pada pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (RLPPD). Kewajiban tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance. Oleh karena itu, LKPJ substansinya adalah gambaran kinerja tahunan pemerintah daerah yang harus diketahui oleh DPRD sebagai lembaga representasi rakyat, sebagai dasar bagi koreksi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah serta pembangunan di masa 1 tahun ke depan sehingga dapat lebih optimal capaian hasilnya. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, Wali Kota Batam selaku pimpinan penyelenggara pemerintah di daerah telah menyampaikan laporan kinerja tahunan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2022 beserta laporan anggarannya.
Laporan kinerja tahunan dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk dokumen LKPJ tahun anggaran 2022 yang terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan dasar hukum, visi dan misi dan data umum daerah. Bab 2 penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bab 3 penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Bab 4 capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, dan bab 5 penutup. Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh organisasi perangkat daerah OPD, serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditargetkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD di bawah koordinasi wali kota sebagai kepala daerah, biarpun secara politik merupakan tanggung jawab wali kota Batam. DPRD Kota Batam sebagai lembaga representasi rakyat Kota Batam dalam menjalankan fungsi pengawasannya setiap tahun berkewajiban untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Kota Batam berdasar apa yang diketahui di lapangan, baik saat melakukan reses dan sidang, juga yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, kedudukan LKPJ tahun anggaran 2022 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahun tahapan awal implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026. Artinya, sebagai pertanggungjawaban tahun awal RPJMD, maka dari dokumen laporan kinerja ini akan diketahui sejauh mana pemerintah daerah mampu menyelesaikan konsolidasi politik dan organisasi pemerintah daerah pasca pilkada dan keberhasilannya dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan 5 tahun yang akan datang untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Dokumen LKPJ tahun 2022 menjelaskan bahwa LKPJ Wali Kota Batam tahun anggaran 2022 penyusunannya didasarkan atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan dari Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah LKPD Kota Batam tahun 2022 beserta perubahannya, dan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2022 juga beserta perubahannya. Terhadap dokumen LKPJ Wali Kota Batam akhir tahun anggaran 2022, Pansus paling tidak memiliki 4 ruang lingkup dalam melakukan pembahasan dan pengkajian guna melihat dan mengukur apakah kinerja Wali Kota Batam yang teraktualisasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD-OPD berhasil atau tidak. Keempat ruang lingkup tersebut adalah: 1. Capaian indikator makroekonomi dan sosial daerah. 2. Capaian indikator kinerja visi dan misi daerah. 3. Capaian indikator kinerja keuangan daerah. Dan 4. Capaian kinerja organisasi perangkat daerah. Sebagaimana amanat pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memberikan rekomendasi, dan rekomendasi tersebut bertujuan untuk: 1. Perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. 2. Perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. 3. Perbaikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Dan 4. Penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang tersaji dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 119 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2022, disebutkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun awal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi daerah periode 2021-2026, yaitu terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera dengan 5 misi daerah, yaitu: 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. 2.
mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas, dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri, dan nyaman sesuai tata ruang. 3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak mulia. 4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Dan 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien, berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi tersebut dipilih untuk menjawab isu-isu strategis Kota Batam yang akan dijadikan prioritas penanganan berdasarkan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026, antara lain: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. 2. Peningkatan kualitas pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah. 3. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang berdaya saing. 4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. 6. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan 7. Peningkatan kualitas produk kepariwisataan, jasa, dan perdagangan sebagai unggulan Kota Batam. Berdasarkan telaah kebijakan nasional, kebijakan daerah, permasalahan serta isu-isu strategis yang ada, pemerintah Kota Batam menetapkan tema pembangunan Kota Batam tahun 2022, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan pembangunan menuju bandar dunia madani yang modern dan sejahtera, yang diwujudkan melalui 5 prioritas, yaitu: 1. Percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berkeadilan di mainland dan hinterland. 2. Pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan, dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan di mainland dan hinterland. 3. Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland. 4. Peningkatan dan fasilitasi investasi berbasis maritim dan keunggulan wilayah. Dan 5. Informasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Berbagai prioritas pembangunan di atas diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai berikut. Kita sama-sama baca di tabel dan tidak perlu saya baca satu persatu, karena kalau kita baca ini lama sekali. Ini ada 45 halaman. Ya, baik. Dengan telah ditekannya tema pembangunan, prioritas pembangunan, dan target kinerja sasaran tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Kota Batam selama tahun 2022 dan sekaligus menjadi dasar evaluasi utama bagi DPRD dalam membaca dan menganalisis dokumen LKPJ tahun 2022 untuk kemudian mengambil kesimpulan hasil kerja pemerintah daerah selama tahun 2022 serta mencatat hal-hal yang penting dan strategis guna menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan yang diperlukan pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, setelah melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap LKPJ Wali Kota Batam akhir tahun anggaran 2022, Pansus memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Evaluasi kinerja makroekonomi dan sosial daerah. Secara agregat, keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari capaian indikator ekonomi dan sosial. Kedua indikator makro ini merupakan bagian dari indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, sejauh mana tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur dan dilihat dari capaian kedua indikator tersebut. Indikator makroekonomi dan sosial tersebut setidaknya meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, perkembangan PDRB, dan PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, misalnya ini, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan disparitas antar wilayah. Berdasarkan LKPD Kota Batam tahun 2022, tahun 2022 dicanangkan sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sepanjang tahun ini kondisinya masih penuh tantangan. Tren pemulihan ekonomi masih dibayangi oleh penanganan pandemi COVID-19. Sudah mulai terkendali, tetapi sifatnya masih riskan dan rentan dikarenakan antusiasme penduduk Indonesia untuk mendapatkan vaksin mulai menurun, sehingga kestabilan ekonomi menjadi rawan terganggu. Dilaporkan dalam dokumen LKPJ tahun 2022 bahwa
Pemulihan pandemi sepanjang 2022 diupayakan pemerintah daerah melalui strategi pendanaan APBD yang lebih fokus dan terukur. Berbagai program pemulihan dalam segala bidang, baik ekonomi, infrastruktur maupun peningkatan kualitas SDM, serta transformasi birokrasi yang dilaksanakan dengan masif dan serius sesuai rencana yang ditetapkan. Berikut data capaian makroekonomi dan kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2022. Ini ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 4,75 tahun 21 menjadi 6,84, luar biasa di tahun 2022. Kemudian tingkat pengangguran terbuka 11,64 di tahun 21 menjadi 9,56, artinya pengangguran yang menjadi berkurang. Namun di sisi lain angka kemiskinannya ini yang kontraproduktif, kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi dan TPT, yaitu 5,05 meningkat menjadi 5,19. Itu IPM dan juga inflasi sudah ada di tabel. Dari data di atas terlihat bahwa kontraksi ekonomi yang terjadi di Kota Batam ketika pandemi tahun 2020, 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 2022 sudah bergerak membaik dan pulih kembali, bahkan melampaui tahun-tahun sebelum pandemi. Ini luar biasa Kota Batam ini. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota dan kita semuanya. Pada tahun 2022, ekonomi tumbuh positif 6,84%, melebihi tahun 2019 dan tahun 2018, di mana ekonomi pada 2 tahun tersebut tumbuh sebesar 5,92% dan 4,96%. Angka pengangguran tahun 2022 banyak berkurang, turun 2,08% dibanding tahun 2021. Sayangnya, ini yang menjadi PR kita semua, sayangnya persentase penduduk miskin justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah Kota Batam dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pengangguran, namun belum berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Sementara capaian indikator indeks pembangunan manusia IPM cukup membanggakan sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Tahun 2022 capaiannya IPM Kota Batam sebesar 81,67, meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana tahun 2021 IPM Kota Batam sebesar 81,12, dan selama 3 tahun yaitu 2019 sampai 2021 mengalami stagnasi. Capaian IPM Kota Batam tahun 2022 sebesar 81,67 tersebut nilainya masih memimpin di atas rata-rata Provinsi Kepri, di mana IPM Provinsi Kepri tahun 2022 rata baru sebesar 76,46%. Capaian makroekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial tahun 2022 yang cukup baik tersebut tentu berkat dari kebijakan ekonomi dan anggaran daerah yang dilaksanakan secara konsisten dan disiplin selama tahun 2022. Atas kondisi dan capaian tersebut, Pansus mengapresiasi dan terus memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Batam agar terus bekerja keras di tengah tantangan perekonomian global yang tidak ringan demi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 dan tahun selanjutnya. Atas pulihnya kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial di tahun 2022 dan untuk perbaikan kebijakan pembangunan tahun 2023 dan 2024, Pansus LKPJ merekomendasikan sebagai berikut. Pertama, mempertahankan capaian ekonomi dan tetap melakukan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 pada sektor dan subsektor prioritas yang masih belum pulih. Rumusan kebijakan ekonominya dapat mengacu pada penetapan kebijakan ekonomi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026. Tentu setelah dilakukan penyesuaian dengan tantangan perekonomian saat ini dan prediksi tahun 2023 dan 2024. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan dasar menunjang percepatan peningkatan indikator IPM dengan target yang akseleratif, yakni kondisi penduduk yang usianya panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan yang cukup dan standar hidup layak. Utamanya pada kecamatan yang selama 5 tahun terakhir capaiannya stagnan pada klaster IPM rendah dan sedang. Kondisi penduduk yang usianya panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan yang cukup dan standar hidup layak, IPM tinggi dapat dicapai melalui kebijakan peningkatan penataan layanan pendidikan berkualitas melalui arah kebijakan reformasi pelayanan pendidikan yang lebih fokus, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui kebijakan reformasi pelayanan kesehatan yang menyeluruh, dan peningkatan daya beli masyarakat
melalui kebijakan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan pendapatan, bukan pengurangan belanja. Ketiga, percepatan penurunan penduduk miskin, terutama pada kecamatan dan kelurahan yang selama 5 tahun terakhir tetap pada kategori kemiskinan sangat tinggi dan tinggi. Berdasarkan amanat Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban menuntaskan kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2024. Sementara tahun 2022 dari data BPS Kota Batam, penduduk miskin meningkat dari 7.000 menjadi 82.500 jiwa, ada penambahan lebih dari 5.000 jiwa. Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim harus ada intervensi yang nyata dan tepat sasaran dari pemerintah Kota Batam. Oleh sebab itu, validitas data kemiskinan dan miskin ekstrim menjadi penting dan urgent. Ini yang menjadi pembahasan pansus teman-teman dan Pak Wali, bahwa kita berharap kita punya backup data sendiri terkait dengan penduduk miskin dan jaring pengaman sosial yang harusnya menjadi lebih tepat sasaran. Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim harus ada intervensi yang nyata dan tepat sasaran dari pemerintah Kota Batam. Oleh sebab itu, validitas data kemiskinan dan miskin ekstrim menjadi penting dan urgent. Keempat, percepatan penurunan SPM standar pengeluaran minimal pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai standar kementerian yang bersangkutan. Progres capaian SPM dan kesimpulan analisisnya pada setiap urusan wajib berkaitan dengan pelayanan publik, antara lain urusan pendidikan, kesehatan, sosial, transport, PUPR, dan kebencanaan, belum seluruhnya dilaporkan dalam LKPJ 2022. Untuk itu, perlu dilakukan audit internal oleh Inspektorat atas capaian SPM tahun 2022 pada semua urusan wajib berkaitan pada pelayanan dasar, dan hasilnya dilaporkan kepada Pansus pada kesempatan pertama. Hasil audit tersebut sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah strategis dan arah kebijakan guna mempercepat pemenuhan standar pelayanan SPM sesuai dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Percepatan penerapan standar pelayanan minimal ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan dasar pemerintah Kota Batam kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas. 2. Evaluasi kinerja berdasarkan misi daerah sebagaimana yang disajikan dalam dokumen LKPJ 2022, bahwa pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah penyusunannya didasarkan pada laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang termaktub dalam rencana kerja pemerintah daerah LKPD tahun 2022. Di samping itu, LKPJ tahun 2022 juga disusun berdasarkan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026, di mana tahun 2022 merupakan tahun awal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kota Batam periode 2021-2026, yaitu terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera dengan 5 misi daerah, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. 2. Mewujudkan pembangunan Kota Batam, mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asli, dan nyaman sesuai tata ruang. 3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak mulia. 4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Dan 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari rumusan misi tersebut telah juga ditentukan tujuan dan sasaran yang memiliki keterhubungan yang kuat sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan setiap tahun. Kita bisa lihat sama-sama di tabel sasarannya, ada misinya, ada kegiatannya, ada sasarannya, dan sebagainya. Dengan ditetapkannya misi, tujuan, dan sasaran daerah sebagaimana dalam tabel di atas, artinya sejauh mana capaian keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai misi daerah pada tahapan awal implementasi RPJMD ini, mengukurnya berdasarkan pengelompokan tujuan dan sasaran beserta target indikatornya sesuai RPJMD tersebut. Tabel 5.2 pada bab 5 RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026. Berdasarkan tabel dalam bab 5 RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026, untuk mengukur keberhasilan 5 misi tersebut adalah ditentukan 6 tujuan dengan 7 indikatornya, 21 sasaran dengan 34 indikatornya, serta target kinerjanya setiap tahun.
Rincian jumlah indikator pengukuran masing-masing misi daerah adalah sebagai berikut. Misi 1, indikator tujuannya 2, indikator sasarannya 7. Misi 2, indikator tujuannya 1, indikator sasarannya 6. Misi ketiga, indikator tujuannya 2, indikator sasarannya 10. Misi 4, indikator tujuannya 1, indikator sasarannya 3. Sementara misi 5, indikator tujuannya 1, indikator sasarannya 8. Jadi secara akumulatif indikator tujuannya berjumlah 7 dan indikator sasarannya berjumlah 34. Hasil olah data bab 3 dokumen KPJ 2022 dari 7 indikator kinerja tujuan untuk capaian tahun 2022, data realisasinya belum seluruhnya dilaporkan dalam bab 3 KPJ tahun 2022. Dari 7 indikator tujuan yang dilaporkan dalam dokumen KPJ, sebanyak 4 indikator tujuan mencapai atau melampaui target, sedangkan 1 indikator tidak mencapai target. Sisanya 2 indikator capaiannya tidak dilaporkan dalam dokumen KPJ atau data MA not available. Berikut rekapitulasinya. Jadi kita bisa lihat sendiri ya. Tuh teman-teman anggota DPRD nanti bisa diberikan kopinya. Atas tidak tercapainya 1 indikator tujuan dari misi daerah, yaitu persentase penduduk miskin, Pansus merekomendasikan agar pemerintah Kota Batam melalui Bapelitbangda membuat kajian penyebab mengapa indikator tujuan tersebut tidak mencapai target. Selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Pansus pada kesempatan pertama dan kemudian dibahas dan dirumuskan arah kebijakan pada perencanaan dan anggaran tahun perubahan LKPD 2023 dan LKPD tahun 2024. Dengan demikian hal yang sama tidak terulang pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai tahun kedua dan ketiga RPJMD. Atas tercapainya 4 target indikator tujuan, yakni pertumbuhan ekonomi daerah, indeks infrastruktur wilayah perkotaan, indeks pembangunan manusia, dan indeks infrastruktur wilayah hinterland, Pansus merekomendasikan agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator kinerja tersebut pada tahun anggaran 2023 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui perumusan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur sesuai permasalahan terkini dan ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai, sehingga pada akhir tahun RPJMD yaitu tahun 2026 seluruh target dari indikator tujuan akan tercapai atau terlampaui. Untuk 2 indikator tujuan yang tidak dilaporkan capaiannya, yaitu indeks Gini dan indeks reformasi birokrasi, Pansus telah meminta data tersebut termasuk data capaian indikator lainnya yang belum dilaporkan, dan pihak Pemko Batam melalui Bapelitbangda menyatakan bahwa data-data tersebut bukan merupakan data yang harus disajikan dan atau dilaporkan dalam LKPJ, namun dalam LPPD. Atas pertanyaan tersebut, Pansus heran dan bertanya-tanya, pantas saja selama 3 tahun berturut-turut, yakni sejak LKPD 2020 sampai 2022 atau pasca terbitnya PP nomor 13 tahun 2019, selalu saja ada indikator capaian yang tidak dilaporkan dalam LKPJ. Jangan-jangan Pemko Batam tidak tepat dalam memahami PP 13 2011 dan Permendagri nomor 18 tahun 2020. Atas pernyataan dan jawaban dari Bapelitbangda tersebut, maka Pansus melakukan konsultasi ke Kemendagri dan pemerintah Provinsi Kepri, dan jawaban dari Kemendagri maupun pemerintah Provinsi Kepri tegas bahwa seluruh data capaian indikator yang tertuang dalam RPJMD adalah harus dilaporkan dalam dokumen LKPJ. Memang benar bahwa format pelaporan antara LPPD dan KPJ ada perbedaan, sebagaimana PP nomor 13 tahun 2019 dan Permendagri 18 tahun 2020. Namun bukan berarti indikator capaian yang tertuang dalam RPJMD tidak dilaporkan dalam LKPJ. Dan setelah dijelaskan oleh Pansus atas hasil konsultasi tersebut, pihak Pemko Batam melalui Bapelitbangda akhirnya memberikan data-data tersebut. Pansus meminta agar ketidaktepatan dalam memahami peraturan undang-undang tersebut jangan terulang kembali, dan Pansus juga meminta agar pada LKPJ tahun depan tidak terjadi lagi materi dan substansi LKPJ berupa data indikator capaian tidak dilaporkan. Setelah data capaian indikator disampaikan, dapat dilaporkan bahwa indeks Gini target di RPJMD adalah 0,33 dan realisasinya adalah 0,336, artinya tercapai. Sedangkan indeks reformasi birokrasi target di RPJMD 64 dan realisasinya adalah 56,98, dalam artian tidak tercapai. Selanjutnya, dari total 34 indikator sasaran yang dilaporkan dalam LKPJ,
sebanyak 22 indikator data capaian tahun 2022 tidak dilaporkan atau data not available, sedangkan 12 indikator mencapai atau melampaui target. Atas 12 indikator sasaran yang telah mencapai atau melampaui target tersebut, Pansus sangat mengapresiasi sebagai prestasi yang membanggakan. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target kinerja tersebut pada tahun anggaran 2023 dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui perumusan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur serta didukung alokasi anggaran yang memadai. Berikut data indikator sasaran yang mencapai atau melampaui target. Ada 12 indikator sasaran. Sedangkan 22 indikator tujuan yang tidak dilaporkan pencapaiannya adalah, kita bisa lihat di tabel masing-masing ada 22 indikator. Berdasarkan data-data di atas, sesuai dengan tabel yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Batam pada tahun 2022 berhasil mencapai atau melampaui target indikator kinerja sasaran misi pertama, misi ketiga, dan misi keempat dengan prestasi baik atau 100% target indikator sasaran tercapai. Selanjutnya, misi kedua dan misi kelima pencapaiannya sedang, artinya 70% target indikator sasaran tercapai. Atas kondisi ini, Pansus mengapresiasi dan merekomendasikan agar pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Kemudian, atas indikator sasaran yang tidak tercapai atau gagal mencapai target, Pansus merekomendasikan agar Wali Kota Batam menginstruksikan kepada Bapelitbangdan untuk melakukan evaluasi bersama dengan OPD-OPD yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan target indikator sasaran pembangunan yang pada tahun 2022 gagal mencapai target RPJMD tersebut. Harus diidentifikasi dengan baik masalahnya, hambatan dan penyebabnya, sehingga indikator sasaran pembangunan yang menjadi target RPJMD tidak tercapai atau gagal, dan hasil evaluasi serta identifikasinya dilaporkan kepada Pansus pada kesempatan pertama. 3. Evaluasi kinerja keuangan daerah. Dokumen LKPJ 2022 pada bab 1 dan bab 2 melaporkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2022 kurang dari target sebesar 241.632.311.792 rupiah atau terrealisasi sebesar 92,2% dari target yang telah ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar 296.874.983 rupiah atau terrealisasi 90,9% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran di tahun 2022. Ringkasan target dan realisasi APBD Kota Batam bisa kita lihat dan audit BPK. Perlu diketahui bersama bahwa silpa indikatif dan audited BPK tahun berjalan tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2022 sehingga Pansus harus menghitung sendiri berapa besaran silpa sebelum audit BPK tahun 2022. Dan ini kembali mengulang seperti LKPJ tahun-tahun sebelumnya. Patut disayangkan, dan ini mengurangi derajat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2022. Pertanyaannya, kenapa besaran silpa indikatif selalu tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ kepada DPRD? Silpa tahun 2022 mengaudit setelah dilakukan perhitungan oleh Pansus mendapatkan angka sebesar 55.406.533.191 rupiah. Secara nominal menurun drastis nilainya dibanding tahun sebelumnya. Berikut tren grafik silpa tahun berjalan pada tahun 2018 sampai 2022. Proporsi silpa tahun 2022 sebesar 1,8% dari dana tersedia. Secara nominal mengalami penurunan secara drastis dibanding silpa tahun 2021. Demikian juga proporsinya terhadap dana tersedia juga menurun drastis sebagaimana yang nampak dalam grafik di atas. Kecilnya silpa tahun 2022 sebesar 55,04 miliar lebih atau senilai 1,8% lebih disebabkan karena tidak tercapainya target pendapatan daerah. Realisasinya kurang dari target sebesar 241.632.311.752 rupiah, utamanya dari sumber PAD, pajak dan retribusi yang tidak mencapai targetnya. Atas kondisi ini, Pansus merekomendasikan agar BPKAD dan Bapenda membuat kajian apa yang menjadi penyebabnya, kemudian hasil kajian tersebut menjadi laporan
menjadi dilaporkan pada pansus di kesempatan pertama dan akan menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah pada tahun 2023 dan 2024. Realisasi pendapatan daerah tahun 2002 kurang dari target sebesar Rp251.632.311.792 atau terrealisasi sebesar 92,2% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD perubahan 2022. Atas kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut, Pansus memberikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, secara umum kebijakan pemerintah Kota Batam dibanding keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2001-2026. Tentu dengan revisi-revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Kedua, kebijakan keuangan pada tahun yang akan datang difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja dan money follow program priority diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ketiga, kebijakan optimalisasi penerimaan daerah agar diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan usaha melalui insentif lokal. Keempat, sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, pemerintah daerah segera melakukan kajian untuk menghitung ulang potensi penambahan dan pengurangan pendapatan daerah dari komponen PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelima, perluasan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi serta penuntutan sumber lainnya menjadi agenda mendesak dalam pembenahan tata kelola perpajakan dan retribusi daerah. Keenam, bekerja lebih keras untuk peningkatan perolehan pendapatan daerah agar derajat kemampuan keuangan daerah (KKD) Kota Batam meningkat dengan fokus kebijakan sebagai berikut. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah dengan membangun sistem dan prosedur pendataan, pengelolaan pajak dan retribusi dan penguatan regulasi utamanya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB, perkotaan dan pedesaan, memantapkan perolehan BPHTB dan lainnya. Penerapan pengembangan teknologi informasi di dalam layanan pajak dan retribusi dan pendapatan lainnya seperti pajak hotel dan restoran, retribusi PBBP 2, pajak barang dan jasa dan tentu lainnya, retribusi pasar dan lainnya, atau dengan kata lain penggunaan sistem online di dalam pembayaran pajak dan retribusi serta pungutan lainnya. Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan di platform sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem reward and punishment untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah penghasil. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Batam. Memanfaatkan idle cash yang belum dimanfaatkan agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa deposito yang lebih maksimal. Memperkuat sistem pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan retribusi daerah. Kemudian, retribusi yang diberikan mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Eksistensi retribusi jangan dipandang sebagai sumber pendapatan semata, namun perlu dioptimalkan dari sisi regulasi guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah. Ketujuh, optimalisasi aset dan kekayaan daerah difokuskan pada penguatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha. Kedelapan, optimalisasi BUMD, merestrukturisasi kembali BUMD yang sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD. 9, mengupayakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun langkah-langkah strategis rencana aksi daerah dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal dari pemerintah pusat, dulu disebut dengan dana insentif daerah. 4, yang terakhir ini, alhamdulillah masih banyak yang nanti tidak beranjak dari tempat ini, luar biasa nih. Kita untuk kita semuanya. Evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah. Secara umum kinerja OPD-OPD di Kota Batam masih perlu ditingkatkan baik dari sisi penguasaan program dan kegiatan, juga permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing OPD. Terlebih bila berkenaan dengan data, masih sering terjadi ketidaksesuaian data antara OPD LKPJ dengan data dari masing-masing OPD. Ini tentu sangat disesalkan. Keberhasilan sebuah kinerja tidak semata-mata diukur dari yang bersifat fisik, namun bagaimana program dan kegiatan masing-masing OPD dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat.
banyaknya keluhan yang diterima oleh DPRD, baik pada saat reses ataupun saat rapat dengar pendapat umum RPPU, membuktikan bahwa program dan kegiatan tersebut masih belum tepat sasaran. Berikut disampaikan catatan dan rekomendasi yang diberikan Pansus kepada masing-masing OPD. Yang pertama, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah, Bapelitbangda, sebagai OPD yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta menjadi leading sektor dalam penyusunan dan penyajian data dokumen KPJ tahun 2022. Dengan masih adanya ketidaksesuaian antara data yang disajikan dalam dokumen KPJ dengan yang disampaikan oleh OPD-OPD, termasuk tidak dilaporkannya beberapa indikator sasaran pembangunan dalam dokumen KPJ tahun 2022, tentu hal ini menjadi catatan tersendiri bagi OPD ini, dan Pansus menyesalkan kenapa ini masih terus berulang dan terjadi. Atas temuan di atas, Pansus merekomendasikan sebagai berikut. Pertama, meminta agar Bapelitbangda mengevaluasi OPD-OPD berkenaan dengan penyajian data dan memberikan pelatihan tidak saja kepada bagian perencanaan di OPD, namun juga kepada bidang-bidang teknis, dikarenakan mereka yang menjadi ujung tombak dalam penyajian data dan memberikan penjelasan kepada Pansus saat pembahasan LKPJ. Selanjutnya, memastikan bahwa berkaitan dengan data pada LKPJ tahun depan tidak bermasalah kembali. Kedua, sebagai leading sektor dalam penyusunan dan pembahasan LKPJ, maka penguasaan atas peraturan undang-undangan yang berkenaan dengan LKPJ menjadi penting. Salah atau tidak tepat dalam memahami peraturan undang-undangan dampaknya tidak sederhana. Tidak disajikan atau dilakukannya beberapa data penting berkenaan dengan indikator capaian menjadi catatan penting dalam hal pemahaman terhadap peraturan undang-undangan tersebut. Dikatakan hal ini mendasar, maka Pansus perlu menjadikannya sebagai rekomendasi dan akan disampaikan kepada Gubernur selaku pembina pemerintah daerah dan Permendagri sebagaimana amanat PP nomor 13 tahun 2011 dan Permendagri nomor 18 tahun 2020. Inspektorat sebagai OPD yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pemerintah daerah di Kota Batam, Pansus melihat pelaksanaan tugas dan fungsinya masih kurang optimal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sumber daya manusia SDM yang kurang, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya. Banyaknya OPD di Kota Batam tidak sebanding dengan jumlah tenaga inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu Pansus merekomendasikan perlunya peningkatan dan penambahan SDM baik dari segi kualitas juga kuantitas di lingkungan Inspektorat Kota Batam. Kedua, di samping itu Pansus juga merekomendasikan agar OPD ini dalam menyusun program dan kegiatannya lebih inovatif sehingga dapat menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah yang makin dinamis. Jangan terjebak dengan program dan kegiatan yang bersifat rutinitas semata. Tiga, Inspektorat harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran, baik administrasi maupun kinerja. Dengan kemampuan antisipatif tersebut akan sangat membantu peningkatan kinerja lingkungan Batam dan memperkecil potensi pelanggaran. Keempat, melakukan audit terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimum di berbagai OPD, terutama yang berkenaan dengan pelayanan publik, dan melaporkan hasil audit tersebut kepada Pansus pada kesempatan pertama. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pertama, tata kelola pegawai di Pemkab Batam perlu dioptimalisasi. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya pegawai yang berada dan memangku jabatan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya. Kedua, tidak termanfaatkannya program peningkatan kapasitas pegawai ASN melalui tugas belajar. Ini sangat disayangkan. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar BKPSDM membuat kajian atas tata kelola pegawai di Pemkab Batam dan penyebab tidak termanfaatkannya program tugas belajar serta solusi yang ditawarkan hasil kajian tersebut disampaikan kepada Pansus pada kesempatan pertama. Badan Pendapatan Daerah Bapenda. Pertama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka Bapenda perlu menghitung dan mengkaji potensi pendapatan daerah, dan hasil dari kajian potensi daerah tersebut diserahkan kepada Pansus pada kesempatan pertama. Kedua, perlu disegerakan peningkatan jumlah wajib pajak dan pemasangan tapping box pada jumlah wajib pajak guna meningkatkan potensi penerimaan daerah dan memperkecil kebocoran. Ketiga, agar kebocoran di sejumlah objek pajak dan retribusi daerah dapat ditekan, maka perlu dilakukan audit oleh BPKP dan pengawasan berkelanjutan. Di samping rekomendasi di atas, ada sejumlah rekomendasi yang terkait dengan Bapenda dan BPKAD, tepatnya rekomendasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap perizinan usaha dan investasi, Dinas PMPTSP semestinya dapat lebih inovatif dalam menyusun program dan kegiatan. Terlebih target pertumbuhan investasi di Kota Batam cukup tinggi sebagaimana amanat RPJMD. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar Dinas PMPTSP membangun sistem yang terintegrasi
dengan beberapa poin lainnya yang terkait dengan perizinan dan persyaratan investasi lainnya. Kedua, mengoptimalkan gedung milik pemerintah Kota Batam dan tidak melakukan sewa ruangan kembali yang nilai sewanya sangat besar, yakni 5,8 miliar per tahun, dan hingga saat ini telah mencapai angka sekitar 25 miliar sejak tahun 2017. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perlu membuat sebuah sistem yang terintegrasi dengan melibatkan tidak hanya instansi vertikal namun juga horizontal dalam mengatasi permasalahan sosial dan kemasyarakatan di Kota Batam, khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat prasejahtera. Dan salah satu outputnya adalah Pemko Batam punya database angka kemiskinan dan sebarannya serta permasalahan sosial lainnya, sehingga tidak hanya berkorban pada merujuk pada data Kementerian Sosial yang sering tidak sesuai dengan kondisi aktual di Kota Batam. Dinas Pendidikan. Pertama, bahwa indeks pendidikan sebagaimana amanat RPJMD tidak tercapai. Untuk itu Pansus merekomendasikan Dinas Pendidikan membuat kajian atas ketidakberhasilan atau kegagalan mencapai target indeks pendidikan tersebut, termasuk solusi yang dilakukan. Hasil kajian diserahkan kepada Pansus pada kesempatan pertama. Kedua, tidak hanya guru dan tenaga pendidikan, Dinas Pendidikan seyogianya meningkatkan kualitas tenaga teknis bidang perencanaan agar berbagai permasalahan berkenaan dengan perencanaan dapat terselesaikan dan tidak terjadi kembali. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Amanat Perda nomor 1 tahun 2018 tentang kemajuan kebudayaan Melayu masih banyak yang belum dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk itu Pansus merekomendasikan agar Dinas Pariwisata membuat rencana kerja atau action plan dan menyampaikan kepada Pansus pada kesempatan pertama. Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD Bung Fatimah. Ini penting ini. Pertama, Kota Batam telah memiliki Perda nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kesehatan, dan di dalamnya telah mengatur berbagai norma dan ketentuan berkenaan dengan penyelenggaraan kesehatan di Kota Batam. Melihat fakta pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan, menegaskan bahwa pelaksanaan Perda penyelenggaraan kesehatan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar Dinas Kesehatan membuat kajian disertai action plan guna pelaksanaan amanat Perda penyelenggaraan kesehatan, dan hasil kajian tersebut disampaikan kepada Pansus pada kesempatan pertama. Kedua, Pansus merekomendasikan agar Dinas Kesehatan meningkatkan koordinasi dengan RSUD dan Puskesmas serta rumah sakit swasta di Kota Batam guna peningkatan tata kelola penyelenggaraan kesehatan di Kota Batam dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketiga, keberadaan kepala dinas sangat penting dan strategis dalam memimpin dan mengelola Dinas Kesehatan. Hasil temuan Pansus bahwa tata kelola Dinas Kesehatan saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik dikarenakan kepala Dinas Kesehatan kurang atau tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Untuk itu, karena kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, maka kita betul-betul harus memperhatikannya. Untuk itu Pansus merekomendasikan kepada Wali Kota Batam agar Kepala Dinas Kesehatan dilakukan pergantian paling lama 3 bulan sejak rekomendasi LKPJ ini disampaikan. Dinas Perhubungan. Pertama, berbagai permasalahan transportasi di Kota Batam akan dapat dijawab dan diselesaikan oleh pembangunan sistem transportasi Kota Batam. Yang ini merupakan rekomendasi Pansus LKPJ tahun yang lalu yang hingga saat ini tidak ditindaklanjuti. Atas tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut, Pansus sangat menyesalkan. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar Dinas Perhubungan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan segera melakukan kajian tentang sistem transportasi Kota Batam dan melaporkan hasilnya ke Pansus pada kesempatan pertama. Kedua, tata kelola perparkiran yang sangat jauh dari harapan perlu segera dilakukan pembenahan. Masalah tata kelola parkir sudah menjadi perhatian dari tahun ke tahun oleh Pansus LKPJ dan belum ada juga pembenahan. Ada apa ini? Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar tata kelola perparkiran dikelola oleh swasta dengan operasionalnya berbasis komputerisasi dengan pelaksanaan dalam jangka waktu 3 bulan sejak rekomendasi LKPJ disampaikan. Dinas Perhubungan mempresentasikan persiapannya kepada Pansus pada kesempatan pertama. Dinas Tenaga Kerja. Pertama, Dinas Tenaga Kerja perlu melakukan koordinasi yang lebih baik
dengan Provinsi Kepri berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan hubungan industrial agar berbagai kasus hubungan industrial dapat ditekan dan diselesaikan dengan baik. Kedua, Dinas Tenaga Kerja perlu segera menambah tenaga mediator sehingga rasio antara jumlah tenaga kerja dengan banyaknya perusahaan di Kota Batam dapat terpenuhi. Ketiga, Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pelatihan bagi masyarakat harus sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, harus berbasis data dan kajian serta diusahakan output dari pelatihan tersebut diorientasikan menjawab kebutuhan industri dan lapangan kerja. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan ketenagakerjaan, khususnya peningkatan skill dan potensi untuk menjawab kebutuhan perusahaan yang ada di Kota Batam. Keempat, Pansus merekomendasikan agar Dinas Tenaga Kerja melakukan koordinasi dengan berbagai perusahaan yang ada di Kota Batam dalam merekrut tenaga kerja, memberikan alokasi kepada tenaga kerja lokal. Dinas Lingkungan Hidup, pertama, agar segera melakukan upaya pemenuhan tenaga pengawasan lingkungan sehingga persoalan lingkungan hidup di Kota Batam dapat terpantau dan terawasi secara baik. Kedua, pengelolaan sampah masih jauh di harapan. Salah satu sebabnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan kecamatan tidak berjalan dengan baik di samping sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar pengelolaan sampah dikembalikan secara penuh ke Dinas Lingkungan Hidup dan dibentuk unit pelaksana teknis berbasis zona di bawah Dinas Lingkungan Hidup, serta merekomendasikan agar sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah dapat dipenuhi. Ketiga, agar segera membuat kajian mengenai laboratorium lingkungan di Kota Batam sebagai amanat Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, kapasitas dan daya tampung TPA Telaga Punggur tinggal berumur seberapa tahun lagi. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar pengelolaan sampah di Kota Batam harus berbasis teknologi sebagaimana yang dilakukan pada kota-kota besar dunia. Atas keempat rekomendasi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup agar dapat melaporkannya pada Pansus di kesempatan pertama. Yang terakhir, Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai supporting system terhadap DPRD, maka seharusnya berbagai program kegiatan yang dilakukan harus dipastikan mampu mendorong peningkatan kinerja DPRD, seperti penyelenggaraan rapat, risalah notulensi di setiap alat kelengkapan, peningkatan SDM Sekretariat DPRD di setiap alat kelengkapan, standar dan prosedur atau SOP kerja yang baik dan terukur. Untuk itu, Pansus merekomendasikan pertama, agar Sekretariat DPRD memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas SDM melalui berbagai in-house training dan penyiapan standar operasional prosedur SOP di setiap lini organisasi di Sekretariat DPRD. Kedua, melakukan peningkatan kompetensi terutama kepada pegawai yang mengurusi dan atau mengelola administrasi. Pansus menemukan pengelolaan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD masih jauh dari harapan. Ketiga, melakukan optimalisasi tugas dan fungsi dari masing-masing bidang di Sekretariat DPRD Kota Batam. Atas ketiga rekomendasi tersebut, Sekretariat DPRD agar menyampaikan dan menjelaskan rencana aksi action plan kepada Pansus pada kesempatan pertama. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri laporan ini, sebagaimana hasil konsultasi Pansus ke Kemendagri beberapa waktu yang lalu, dan sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa masa tugas Pansus non-perda paling lama 6 bulan. Untuk itu, melalui rapat paripurna yang terhormat, kiranya dapat menyetujui rekomendasi Pansus kepada Wali Kota dan Pemerintah Kota Batam, serta memperpanjang masa kerja Pansus hingga 60 hari ke depan, guna memastikan rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Batam melalui OPD-OPD terkait. Dan Pansus akan melaporkan kembali hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada rapat paripurna. Dan sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan Permendagri nomor 18 tahun 2020, maka rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi akan dikirim dan ditembuskan ke Kemendagri dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Demikian laporan panitia khusus pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Batam akhir tahun anggaran
2022. Sungguh indah sinar rembulan. Ketika dilihat sangat menyenangkan. Pansus LKPJ telah bekerja siang malam selama 1 bulan. Mohon rekomendasinya bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Batam akhir tahun anggaran 2022. Ketua Aman SPD MM, Wakil Ketua dan Dis Raja Guru ST, anggota Pansus Tumbur M Sihaloho SE, Likai, Rival Pribadi SH, Dr. Andes Despadri MM, Nina Melani Debus MM, Kapten Luther Johnson MR MM, Muhammad Budi SE, Muhammad Mustafa SH MR, Muhammad Safi ST, Haji Sahrul, Safari Ramadan SPDI, Insinyur Ruguna Situmorang, Muhammad Yunus SPI MM. Terima kasih kepada Saudara Ustadz Aman SPD yang telah menyampaikan laporannya, di mana dapat kita simpulkan bahwa Pansus telah selesai melakukan pembahasan materi LKPJ Wali Kota Batam tahun anggaran 2022. Selanjutnya, Pansus sudah merumuskan rekomendasi DPRD Kota Batam kepada Wali Kota Batam untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan anggaran, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis lainnya, baik pada tahun berjalan maupun tahun yang akan datang. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 4 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan masa kerja Pansus paling lama 6 bulan untuk tugas selain pembentukan perda, maka Pansus meminta perpanjangan masa kerja selama 60 hari ke depan dalam rangka pengawasan dan memastikan ditindaklanjutinya rekomendasi DPRD Kota Batam oleh pemerintah Kota Batam melalui OPD terkait dan akan melaporkan kembali hasilnya pada rapat paripurna. Selaku pimpinan rapat paripurna, kami perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPRD tentang rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Batam tahun anggaran 2022 dan perpanjangan masa kerja Pansus selama 60 hari untuk melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi DPRD Kota Batam. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, dan pimpinan DPRD Kota Batam didampingi pimpinan Pansus mengambil tempat untuk penyerahan rekomendasi secara simbolis. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, agenda pertama telah kita selesai. Kita lanjutkan dengan agenda kedua, yaitu penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 junto pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka pada rapat paripurna hari ini, Wali Kota Batam akan menyampaikan penjelasan dan menyerahkan Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2022. Sebelum Wali Kota Batam menyampaikan pidato penjelasannya,
Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan apresiasi atas diperolehnya kembali opini wajar tanpa pengecualian oleh DPK RI Perwakilan Provinsi Kepri terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Batam tahun anggaran 2022 untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari usaha dan kerja keras seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Batam, dan diharapkan hal ini akan tetap menjadi motivasi dan dorongan bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja, terutama terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Prestasi tersebut tentu membanggakan kita semua, namun demikian bukan berarti tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pasal 2 ayat 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, DPRD Kota Batam meminta kepada Wali Kota Batam segera menindaklanjuti LHP BPK tersebut sesuai jadwal waktu dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kepada Wali Kota Batam dipersilahkan menyampaikan pidato penjelasan atas RPP APBD Kota Batam tahun anggaran 2022. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Batam, para anggota DPRD Kota Batam, rekan-rekan forum Keris Pimpin Daerah, Sekretaris Daerah, para asisten inspektur, kepala SKPD, para rektor, ketua lembaga dan Melayu, pemuka masyarakat, alim ulama, pimpinan Ormas, Ortospol, LSM, dan rekan-rekan pers serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka penyampaian dan penjelasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan PPD Kota Batam tahun anggaran 2022 berdasarkan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PPD kepada DPRD dan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Kota Batam pada kesempatan ini menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PPD Kota Batam tahun anggaran 2022 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diserahkan kepada DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam pada tanggal 12 April 2023 yang lalu dengan opini wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah, pemerintah Kota Batam telah berhasil mempertahankan opini WTP yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, dan semoga pemerintah Kota Batam dapat mempertahankan opini ini pada masa yang akan datang. Dengan memperoleh opini tersebut, secara umum laporan keuangan pemerintah Kota Batam sudah memenuhi kriteria untuk bisa mencapai predikat WTP tersebut, yaitu sudah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintahan. Sistem pengendalian internal sudah memadai dan tidak ada salah saji atau laporan keuangan. Pencapaian opini ini merupakan hasil usaha dan komitmen bersama antara pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Batam yang selama ini telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga laporan keuangan pemerintah Kota Batam tahun anggaran 2022 mendapatkan opini WTP kembali. Di samping itu diharapkan juga laporan keuangan ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban, melainkan juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada masa yang akan datang. Meskipun pemerintah Kota Batam telah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa
Keuangan perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, namun masih ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Batam untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah Kota Batam pada masa yang akan datang. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PBD Kota Batam tahun anggaran 2022 berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah daerah yang mengamanatkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PBD tahun anggaran 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran yang bermuat realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan neto. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang memuat rincian saldo lebih pembiayaan anggaran. Yang ketiga, neraca yang memuat aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang keempat, laporan operasional yang memuat pendapatan, beban, dan surplus defisit selama 1 tahun anggaran. Yang kelima, laporan arus kas yang memuat arus kas masuk, arus kas keluar, dan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembayaran, dan aktivitas transitoris. 6. Laporan perubahan ekuitas yang memuat perubahan ekuitas. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan badan usaha milik daerah. Berikut ini perkenan kami mencapai gambaran secara umum realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, neraca, dan laporan perubahan ekuitas per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran. A. Realisasi pendapatan PBD Kota Batam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 3.964.805.030 rupiah dengan realisasi sebesar 2.488.972.905.176 rupiah, 25 atau realisasi sebesar 92,18%. B. Realisasi belanja Kota Batam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 3.244.940.140.778 rupiah dengan realisasi sebesar 2.944.753.164 rupiah, 75 atau realisasi sebesar 90,86%. C. Realisasi pembiayaan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 150.330.740 rupiah dengan realisasi sebesar 150.530.335.739 rupiah, 60 atau realisasi sebesar 100%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022. 2. Rumawi neraca pemerintah Kota Batam per 31 Desember 2022 terdiri dari 1. Aset sebesar 11.440.631.162 rupiah, 10 yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 2.996.987.810 rupiah, 37. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal, penilaian kembali, penerimaan hibah dari Kementerian PUPR, dan aset lainnya. B. Kewajiban sebesar 39.499.236.069 rupiah, 98 terdiri dari pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 3.078.872.296 rupiah,
2021. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kegiatan tahun anggaran 2022 yang ditunda bayarkan pada tahun anggaran 2023. C. Ekuitas atau kekayaan dihitung dari total aset dikurangi kewajiban sebesar 10.974.641.395.092 rupiah, 10. 3 remai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas Pemerintah Kota Batam untuk tahun anggaran untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 antara lain sebagai berikut. 1. Ekuitas awal sebesar 7.998.279.577 rupiah, 94. Kedua, ekuitas akhir sebesar 10.974.395.092 rupiah, 10. Kenaikan ekuitas sebesar 2.993.653.115.514 rupiah, 16. Disebabkan antara lain karena adanya kenaikan aset tetap, aset lain-lain, dan piutang lainnya. Secara rinci dari masing-masing pos laporan keuangan di atas dapat dilihat pada buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2022. Demikian penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2022. Untuk selanjutnya diharapkan dapat dibahas bersama antara pemerintah Kota Batam dan Badan Anggaran DPRD Kota Batam dan disetujui untuk disahkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya penyerahan raperda secara simbolis dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Untuk itu kami persilahkan kepada Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD Kota Batam mengambil tempat. Kali ketua, bukunya ketua. Asli kuat, asli kuat, asli kuat. Terima kasih telah kita saksikan bersama penyerahan simbolis raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2022 dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna berakhir, perkenankan kami menyampaikan antara lain 1. Surat Badan Anggaran DPRD Kota Batam nomor 102/17/05/2023 perihal usulan perubahan jadwal agenda DPRD Kota Batam bulan Mei 2023 sebagai berikut. A. Pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang semula tanggal 17 Mei 2023 menjadi tanggal 12 Mei 2023. B. Pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang semula tanggal 24 Mei 2023 menjadi tanggal 17 Mei 2023. C. Usulan kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Kota Batam pada tanggal 18 sampai 20 Mei 2023 ke DPRD DKI Jakarta, DPRD Kota Bekasi, dan DPRD Kota Pekanbaru. 2. Surat Komisi 1 DPRD Kota Batam nomor 098/170-KI/5 perihal perubahan jadwal kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Kota Batam yang semula pada tanggal 7 sampai 9 Mei 2023 ke kantor DPM PTSP Kota Bekasi diubah menjadi tanggal 21 sampai 23 Mei 2023 ke DPRD Kota Bekasi dan DPRD Kota Medan. 3. Surat Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa nomor 43/FPKB/DPRD/5 Romawi/2023
perihal usulan penugasan Bimtek fraksi PKD pada tanggal 18 sampai 20 Mei 2023 ke DKI Jakarta. 4. Surat Pansus pembahasan Raperda tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro nomor 030/17/5 Romawi 2023 perihal penjadwalan agenda rapat konsultasi tanggal 17 Mei 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan rapat paripurna laporan Pansus pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Selaku pimpinan rapat paripurna, kami perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPRD tentang perubahan agenda DPRD Kota Batam bulan Mei 2023? Apakah dapat disetujui? Terima kasih.